membahas materi konsep agama Islam. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu agama Islam merupakan sistem keyakinan dan cara hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Secara bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab yaitu salam yang bermakna damai, selamat dan berserah diri. Sedangkan secara istilah, Islam merupakan menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Islam tidak hanya sekedar ajaran spiritual, melainkan juga mencakup dimensi sosial, hukum, ekonomi, politik, dan budaya yang semuanya diarahkan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Inti ajaran Islam terletak pada konsep tauhid, yaitu meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang menciptakan, mengatur, dan memelihara seluruh alam semesta. Tauhid terdiri atas 3 aspek utama. Yang pertama ada rububiyah atau keyakinan bahwa Allah adalah sang pencipta dan pengatur. Yang kedua ada uluhiyah atau pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah. Dan yang ketiga ada asma wa sifat, meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis. Berdasarkan tauhid ini, Islam menetapkan bahwa tujuan manusia adalah beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah yang bertanggung jawab dalam kemakmuran bumi. Keyakinan dalam Islam dirumuskan dalam rukun iman yang berjumlah 6, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir baik maupun buruk. Iman kepada Allah adalah landasan utama yang diikuti dengan keyakinan terhadap keberadaan malaikat sebagai makhluk gaib yang selalu taat kepada Allah dan memiliki tugas masing-masing. Iman kepada kitab berarti meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu melalui kitab-kitab seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an sebagai kitab terakhir yang menjadi pedoman hidup umat manusia. Iman kepada Rasul mencakup pengakuan terhadap nabi-nabi Allah, terutama Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup. Iman kepada hari akhir mengajarkan bahwa kehidupan tidak berhenti di dunia, melainkan akan berlanjut ke alam akhirat dengan adanya kebangkitan, pengadilan atau hisab, dan pembalasan. Sementara itu, iman kepada takdir mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Namun, manusia tetap memiliki kehendak untuk memilih dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam Islam, ibadah adalah perwujudan nyata dari keimanan. Ibadah terbagi menjadi ibadah madah atau ritual dan gairu madah atau sosial. Rukun Islam yang 5 adalah dasar utama pelaksanaan ibadah madah. Yang pertama ada syahadat, yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, yang menjadi pintu masuk ke dalam Islam. Yang kedua ada salat, yaitu ibadah wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari sebagai sarana komunikasi langsung dengan Allah dan pembentuk karakter yang disiplin dan bersih. Yang ketiga ada zakat, yakni kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk fakir miskin sebagai bentuk pembersihan harta dan solidaritas sosial. Yang keempat ada puasa Ramadan, yang melatih keimanan, pengendalian diri, dan empati terhadap orang yang kurang mampu. Dan yang kelima ada haji, yaitu ibadah fisik dan spiritual ke Baitullah di Mekah yang diwajibkan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Islam juga memiliki sistem hukum yang disebut syariah, yaitu seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau kesepakatan ulama, dan kias atau analogi. Tujuan utama dalam syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, yang dikenal dengan konsep maqasid syariah. 5 tujuan utama syariah adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, syariat tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antar manusia dan lingkungan hidup. Aspek penting lainnya dari ajaran Islam adalah akhlak, yaitu perilaku terpuji yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.
dalam akhlak, sebagaimana dalam hadis, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Islam juga menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca atau Iqra, yang menandakan pentingnya ilmu dalam Islam. Islam memandang ilmu sebagai sarana untuk mengenal Allah dan memahami ciptaannya. Oleh karena itu, umat Islam terdorong untuk menjadi cendekiawan dan ilmuwan. Dalam sejarah, peradaban Islam pernah mencapai masa keemasan melalui tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi yang tidak hanya berkontribusi pada ilmu agama, tetapi juga pada ilmu sains, kedokteran, dan matematika. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta atau rahmatan lil alamin. Islam bukan hanya ditujukan untuk satu kaum atau wilayah, tetapi untuk seluruh umat manusia dan bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah. Islam mengajarkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, antara spiritualitas dan rasionalitas, serta antara kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam adalah sistem hidup yang utuh dan menyeluruh. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.